Gitu kan. Pagi ini kita bisa kembali beribadah, memuji, bisa memuliakan nama Tuhan, segala-galanya itu karena kemurahan Tuhan. Ini itu saya masuk beberapa hari ini tidak sehat, kurang sehat. Sudah dibawa ke dokter kemarin, ya. Puji Tuhan hari ini tidak hangat, masih batuk dan masih bahasa kitanya Pak. Belum belum bahasa Indonesia belum. Bukan, kalau hidungnya melek. Ya, anak kurang sehat, itu sehat. Rasanya gimana? Ya, tidak enak. Sedih ngelihatnya ya, kasihan ngelihatnya. Nah, karena itu, kalau kita bisa hari ini hadir dalam keadaan yang sehat, kita harus bilang apa? Bersyukur. Bersyukur, puji Tuhan. Haleluya. Ayo kita buka Alkitab kita mau dengar firman Tuhan. Tema hari ini adalah iman oplosan. Nah, sekarang kata oplosan lagi ramai di Indonesia. Apa yang dioplos? Pertama. Ya, pertama dioplos? Bukan pertama dioplos. Tapi yang dioplos itu apa? Pertali yang dioplos sehingga menjadi pertama. Yang namanya dioplos asli kan? Kita dulu pernah punya pengalaman ya. Minyak makan dioplos. Ya, apalagi yang pernah dioplos. Nah, sekarang hari ini lagi ramai pertali yang dioplos dibuat menjadi pertama. Masyarakat beli seharga pertama dan mengira yang dia pakai itu kendaraannya baik motor maupun mobil adalah pertama. Kenyataannya yang dipakai apa? Pertali yang dioplos. Gitu. Ya, dioplos dengan apa? Katanya sih pakai apa? Aditif atau apa segala macam. Tapi banyak bilang mau diapain pun itu, mau dioplos, mau diaditif segala macam, tidak mungkin, tidak bisa berubah menjadi apa. Itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya. Jadi masyarakat kecewa, masyarakat marah. Kenapa? Akibat dari dioplosnya pertalite dan dijual dengan harga pertama bisa merusak kendaraan, bisa merusak mesin, baik motor maupun mobil. Itu dia masalah. Oplosan mengakibatkan kerusakan cepat atau lambat. Itu pertalite yang dioplos mengakibatkan kerusakan pada kendaraan, khususnya pada mesin. Pertanyaan, iman bisa nggak dioplos? Ada nggak iman oplosan? Ya, menjadi tema kita pada hari ini. Ada nggak iman oplosan? Menurut Bapak Ibu ada nggak iman oplosan? Hah? Ada. Begini, sederhananya. Yang namanya oplosan itu asli nggak? Nggak kan? Oplosan adalah sesuatu yang mau dibuat sehingga menyerupai asli. Itu kan? Tujuannya supaya seperti asli. Tapi mungkin nggak menjadi seperti asli. Nggak mungkin. Iman itu begitu. Kalau ada iman oplosan, berarti ada iman yang murni. Nah, mari kita lihat. 1 Petrus 1 itu 1 Petrus 1 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. 1 Petrus pertama atau yang 1 Petrus pertama pasal 1 ayat 7. Ayat 7. 1 Petrus 1
pasal 1 ayat yang kedua. Ketemu? Kita baca bersama-sama. 1 Petrus 1, dan ada 1 Petrus 2, di 1 Petrus yang pertama, pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua. Kita baca bersama-sama dengan suara. 1, 2, 3. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemuliaan iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panas yang diuji kemuliaannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus. Saudara terkasih dalam Kristus, 1 Petrus 1 ayat 7 berbicara tentang kemurnian hidup. Jadi ada iman yang murni, tapi sebaliknya ada iman yang dioplos, iman yang tidak murni. Iman yang murni, firman Tuhan katakan, nilainya lebih tinggi dari emas. Itu iman yang murni. Ibu-ibu suka sama emas? Suka atau suka sekali? Sama kan? Kalau orang tanya, oh ini suka durian? Benar tidak? Oh masa? Tapi saya makan durian. Saya nggak suka durian karena saya suka sekali. Menurut saya nggak sama suka dengan suka sekali. Kaya dengan kaya sekali, sama kan? Oke. Nah, kembali kepada emas. Semua kita, laki-laki suka emas nggak? Ibu, terutama perempuan biasanya ya, pakai di telinga, pakai di ya, segala macam ya. Laki-laki pun ada, kita yang gini-gini. Ya, ya kan? Suka dia kan dalam perhiasan, berlian, ya. Emas kan nggak mungkin pakai cincin yang beragam, mungkin kan? Emas, ya. Iman yang murni nilainya lebih tinggi daripada emas. Tapi kalau diberikan pilihan, ya ini ya, saya berikan kepada Bapak Ibu emas 1 kilo. Pernah punya emas 1 kilo? Belum. Pernah lihat ada orang yang pakai emas seluruh tubuhnya pakai emas? Di video, di mana ini? Di negara mana? Yuk pakai emas. Hah? Nah, waktu itu saya lihat videonya itu di Thailand. Ya. Videonya penuh dengan emas, tangannya penuh dengan emas. Semua. Bahkan itu mobil yang dia pakai emas. Kuning. Nggak tahu bagaimana caranya. Bisa jadi kuning gitu. Catnya atau dia pakai itu serba. Ya. Kalau saya tawarkan kepada Bapak Ibu 1 kilo emas, kemudian saya bilang, mau nggak tukar emasnya dikasih ke saya kembali, tapi saya berikan kepada Bapak Ibu iman yang murni. Jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara. Pilih mana? 1 kilo emas ditukar dengan iman yang murni. Pilih mana? Pilih aja namanya itu ya, disuruh pilih dua-duanya maunya. Pilih emas, pilih iman. Firman Tuhan bilang iman yang murni itu biasanya lebih tinggi dari emas. Tapi dulu 1 kilo, 1 kilo kira-kira harganya berapa? 1 gram berapa sekarang? 1.500.000. 1 kilo itu adalah berapa gram? 1.000. 1.000 dikali 1,5 juta. Jadi berapa? 1,5 M. 1,5 M belanja kita dapat hasil banyak.
Dapat. Pilih 1 kilo emas atau iman yang murni. Firman Tuhan bilang, emas yang murni lebih bernilai daripada. Tapi sayang, banyak orang yang pikir-pikir dulu, tidak cepat bilang, aku pilih iman. Hampir keluar kata-kata, aku pilih emas. Ya, manusia lebih banyak memilih emas daripada memilih iman. Yang kedua, firman Tuhan tadi bilang, kemuliaan imanmu yang diuji kemurniannya dengan api. Api itu membakar, api itu panas. Diuji dengan api. Diuji dengan masalah. Baru ketahuan apakah dia murni atau diuji dengan ujian. Apakah dia lulus atau tidak. Itu iman yang murni. Tapi kalau iman yang tidak murni, tidak lulus ujian. Baru menghadapi ujian aja sudah stres, sudah ketakutan. Kalau dia bertaruh, belum bertaruh, dia udah ketakutan duluan. Saya belajar begini. Ada 2 orang yang akan bertaruh. Dua-duanya adalah samurai. Samurai pakai apa? Kalau bertaruh, bukan pedang, tapi samurai. Nah, katana. Iya. Karena pedang dengan golok beda. Pedang dengan samurai juga beda. Beda bentuknya. Ya, oke. 2 samurai pendekar bertarung menggunakan senjata samurai. Akan ketahuan siapa yang menang, siapa yang kalah, bahkan sebelum pertarungan dimulai. Oh, ini ramalan, bukan. Bisa diduga siapa yang menang, siapa yang kalah. Dilihat dari mana? Dari besar badannya, satu besar, satu kecil? Bukan. Dari badannya? Dari belum. Bagaimana bisa keberanian? Bagaimana bisa tahu keberanian? Ya, masih ada yang belum di silent, silent artinya. Dari keberanian itu betul. Nah sekarang pertanyaan, dari mana orang tahu berani dan dari mana orang tahu takut? Dari mana? Dari muka. Mukanya takut, betul nggak? Orang takut gimana? Hah? Tegang. Tegang. Satu tegang. Kedua, takut. Ketiga, apa? Warnanya gimana? Oh, jangan. Bagaimana kita tahu? Takut. Satu lagi, dari mana kita bisa lihat orang berani kita? Dari matanya. Kalau orang berani itu matanya gimana? Berani menatap. Kemudian buas, matanya gimana? Melotot atau menyipit? Melotot. Tapi kalau orang takut, matanya gimana? Terus kepalanya gimana? Berani mana enggak? Gitu-gitu. Tapi kalau orang berani, gua makan dulu, gitu kan? Bersihkan dulu. Orang yang berani itu tampil sebagai pemenang. Orang penakut itu tampil sebagai orang yang tidak berani diuji. Berani diuji dengan api, diuji dengan masalah. Nggak takut. Kenapa? Punya iman yang murni. Yang ketiga apa? Hasilnya adalah ujian dan kemudian. Itu kalau imannya murni. Ya, iman murni nilainya lebih tinggi daripada emas. Iman yang murni diujinya nggak abal-abal, nggak ece-ece, tapi diuji dengan api. Tapi orang yang bertahan
tetap mempertahankan imannya dan dimurnikan, maka dia akan dipuji dan dimuliakan. Mari kita lihat contoh-contoh orang yang punya iman yang murni. Buka Daniel pasal 3. Daniel. Daniel itu setelah Yeskiel. Daniel pasal 3 ayat 14 sampai 18. Ya, silent dulu. Jangan, kecuali mau terima telepon dari Pak Prabowo, Pak Presiden, kalau enggak, jangan. Ya, Daniel pasal 3 ayat 14 sampai 8. Daniel pasal 3 ayat 14 sampai 18. Daniel itu setelah Yeskiel, ya. Daniel pasal 3 ayat 14 sampai 18. Ya, saya baca ya. Saya baca ayat 14, saya baca 15. Berkatalah Nebukadnezar kepada, apakah benar, hai Nebukadnezar dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang berdirikan itu? Silakan. Tetapi tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam api yang menyala-nyala. Ditawarkan kan oleh Nebukadnezar, kamu tidak bangga? Kalau enggak, maka kamu dapat hukuman, yaitu dimasukkan ke dalam perapian yang menyala. Dan nanti siapa yang bisa tolong kamu? Tanya, dewa mana yang bisa tolong kamu? Itu kata Nebukadnezar. 16. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Silakan. Yuk kita baca sama-sama. Tetapi yang tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya, Tuhan tidak akan dan tidak akan menyembah ini dia iman yang mulia. Ada ancaman akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala dan panasnya berlipat-lipat. Tapi mereka tidak pernah tahu. Mereka jawab dan yakin. Tetapi saat ini tidak. Walaupun Tuhan tidak menolong kami, ya, hendaklah Tuhan mengatakan raja bahwa kami tidak akan memuja dewa. Seringkali kita kalau berdoa kan segera dijawab. Mau lama pun doa kita jawab, nggak apa-apa. Tapi dijawab. Dijawabnya nggak sekedar dijawab, tapi dikabulkan. Itu kan seringkali kita seperti itu. Dan ketika Tuhan tidak menjawab doa atau menjawab tapi bilang tidak dikabulkan doa kita, kecewa nggak? Ayo, jujur, kecewa nggak ketika doa kita tidak dikabulkan? Marah nggak? Kemudian bilang apa? Aku nggak mau lagi datang ke gereja. Bahkan aku tidak mau lagi datang kepada Tuhan. Aku tinggalkan Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak tolong saya. Tuhan tidak jawab dan kabulkan doa. Kita pernah jadi anak? Pernah jadi anak-anak?
Nah, sekarang sudah jadi ibu, jadi bapak, jadi engkong, jadi emak, jadi opa, jadi oma. Oke. Tapi pernah jadi anak. Waktu pernah jadi anak-anak, minta sesuatu pada orang tua dikabulkan, senang. Waktu nggak dikabulkan, marahnya gimana? Ingat, nangis. ngambek, nangis. Terus apa lagi? Cuma nangis saja? Cuma gitu? Kecewa, terus gimana? Ini kan waktu kecil. Ketika nggak mundur. Ya, terus gimana? Hah? Bisa jadi ya kan? Banting banget kan? Asal jangan dibanting atau piring gitu ya. Ya kan asal dibanting gitu karena kesel. Terus apa lagi? Mana-mana. Ada lagi apa? Ada nggak sih? Kamu di lantai ngapain? Hah? Apa itu bahasa ini? Bahasa sehat. Bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia. Ya? Sehat. Guling. Ah. Itu kan. Guling. Gak hanya sekedar nangis. Apalah segala macam. Karena tidak dipenuhi keinginan. Terus orang tua bagaimana? Satu, ngebujuk. Diam ya. Udah nanti lah. Mau sekarang. Nanti. Gitu ya. Dibujuk. Ada lagi orang tua yang bagaimana? Ngabulin. Kabulin karena nggak tahan. Udahlah. Dia nangis, kabulin aja. Ada orang tua yang lain seperti apa? Marah. Ya. Anaknya dimarahin. Bentak di apa? Dipukul. Ada lagi yang gimana? Dibiarin yang tepi. So, kalau di ini dia makin jadi. Tapi dibiarin sampai sendiri dan gitu. Senakal-nakalnya anak. Ya, macam-macam ya, nangis, banting-banting barang, guling-guling, macam-macam. Senakal-nakalnya. Pernah lihat ya? Pernah tahu ada anak yang bilang gini, saya nggak mau lagi jadi anak bapak dan ibu. Pernah tahu? Pernah lihat? Enggak kan? Rasanya belum pernah dengar ya? Belum pernah lihat kan? Yang ada sih orang tua yang nggak mengakui anak. Dulu beberapa puluh tahun lalu di koran ada pengumuman iklan telah putus hubungan. Ingat nggak? Iya, Iya kan? Dulu ya? Karena dulu nggak ada lagi yang gitu-gituan ya. Itu dulu diumumkan di orang. Oh saya nama ini telah putus hubungan dengan anak yang bernama ini dan segala perbuatannya kami tidak bertanggung jawab. Itu biasanya orang tua saking keselnya sama anak, jadi memutuskan hubungan supaya tidak dibawa-bawa kelakuan anaknya. Yang dia nggak pernah ada anak yang memutuskan hubungan orang tuanya. Kita ini anak. Tuhan itu dalam Bapak. Tapi kalau kita kecewa, ini mulut, dia banget bilang, Tuhan, aku udah gak ketemu Tuhan. Aku mau tinggalkan Tuhan. Enak banget. Ya. Sedangkan anak kecil, gak ada yang berani bilang, aku gak mau mengakui lagi bapak atau ibu sebagai orang boleh. Gak ada. Ayo. Di sini kita diuji oleh masa. Sadrak Mesa apa itu? Diuji dengan perhatian. Masuk, terbakar, mati, kosong. Tapi mereka tetap punya iman yang kuat. Tidak terpengaruh dengan hukuman. Mau mati, matilah. Tapi pokoknya kami tetap tidak mau menyembah dewa lain. Kami hanya mau menyembah Tuhan. Ayo, ayo. Apa yang terjadi dengan Ayub? Orang yang soleh, saleh,
Orang yang dekat dan takut akan Tuhan, dikasihi Tuhan, Tuhan izinkan. Apa yang terjadi dengan Ayub? Bagaimana dengan hartanya? Dijarah, dirampas, habis. Dari orang paling kaya menjadi orang paling enak hidup miskin. Siapa yang pernah mengalami hidup miskin? Hidup kekurangan. Mau ini nggak bisa, mau itu nggak bisa, segala macam. Pengalaman hidup saya, ya orang kan ada naik turun ya. Pernah satu ketika waktu masih mahasiswa, satu kelas kami itu main ke Pelabuhan Ratu. Di sana ada teman yang punya rumah di Sukabumi sebenarnya rumahnya. Jadi kami menginap di sana, tapi mainnya ke Pelabuhan Ratu, dekat Sukabumi ke Pelabuhan. Waktu itu saya nggak mau ikut sebenarnya, nggak mau ikut. Kenapa? Lagi tongpes. Tahu tongpes? Tongpes. Kanker, kantong. Tapi teman-teman bilang, sama seperti iklan rokok, nggak ada lu, Nggak ramai. itu mah itu sudah ikut PHP, pokoknya ikut lah. Itu saya pakai berbagai alasan, tetap ngomong. Bahkan saya dijemput di rumah, ya, dijemput kayak bos aja gitu ya, dijemput. Ya, akhirnya berangkat dalam keadaan apa? Nah, ketika di Pelabuhan Ratu, Pelabuhan Ratu panas. Kalau panas gimana? Pengen minum. Haus. Teman-teman pada beli minuman. Nah, waktu itu masih ada yang namanya ginseng. Oh iya. Sekarang ada nggak ginseng? Ada. Tapi beda dengan yang dulu. Yang dulu ada sedikit alkohol. Nah, jadi rasanya ya itu rada-rada enak ya. Ada ginseng sekarang yang no alkohol. Beli ginseng. Ginseng itu manis asam. Manis tapi ada asamnya, asam tapi ada manisnya. Segar. Panas-panas minum ginseng enak nggak? Enak. Enak lagi. Segar. Saya tidak beli dan tidak bisa beli. Tidak punya. Kenapa? Teman saya mungkin tahu. Kenapa saya mau ganja beli isi botolnya kita sedikit. Jadi kasih ke saya. Kedua ke gelas. Isinya cuma seumur hidup saya nggak pernah. Kalau langsung saya minum sedikit, segarnya dikit. Itu nggak bisa menghilangkan haus saya. Tambah es. Ya. Lama itu dulu cair esnya baru bisa naik. Saya ambil teh gratis. Ya. Aku waktu itu di warung, bukan di restoran. Saya tuang teh ke dalam gelas yang isinya ginseng. Agak banyak. Baru saya rasanya gimana? Coba beli ini McD, Kentucky, kasih minuman atau beli minuman, ya kan? Mau Fanta, mau apapun, dikasih es kan? Coba kemudian kalau kita nggak minum, lama esnya pun sudah cair, waktu minum gimana rasanya? Itu kan gak enak kan? Nah, apalagi ini pakai teh. Pokoknya masih ada sedikit rasa-rasa geser nggak? Nggak ada. Ya, pokoknya nggak teh inilah gitu ya. Tapi nggak tahu lah itu teh
Rasa gereja rasa teh, dan pasti kan tidak enak. Itu yang saya lakukan supaya saya bisa minum dalam keadaan yang banyak, tapi masih ada sedikit rasa di itu waktu kuliah tahun 80. Miskin tidak. Ayo, Tuhan izinkan bisa. Apalagi yang Tuhan izinkan? Sakit. Sakit. Sampai saking gatalnya, dia garuk dengan itu. Kalau kita gatal di gatal terus, apalagi di makan. Yang kedua, sakit. Yang ketiga apa? Anaknya nanti 1, 2 atau semua sudah jatuh di tangga, tangganya ada paku, pakunya berdekat, dibawa pakai ambulan ke rumah sakit, ambulannya banyak bocor, lengkaplah sudah penderitaan. Begitu ditambal jalan lagi, nabrak. Apa yang terjadi pada Ayub? Miskin, sakit, anak meninggal. Dalam kondisi begitu, itu betul-betul cobaan enggak? Ujian enggak? Api enggak? Api. Tapi Ayub, karena dia punya iman yang bukan iman yang abal, bukan iman yang ejek, iman yang. Setelah lulus, apa yang terjadi dengan Ayub? Kekayaannya, penyakitnya, anaknya, oh, tapi dapat lagi, lahirlah anak-anaknya. Dan Firman bilang, ini adalah yang tercantik di seluruh. Ada yang bilang, Ayub kan yang nabi, yang nabi ya bedalah. Coba kali manusia biasa kayak kita, sanggupkah kita punya iman yang murni? Tahu kan? Itu pilihan bagi kita. Mempunyai iman murni atau iman oplosan, itu pilihan pada ya. Jangan bilang kalau manusia mana bisa, manusia biasa, paling nabi yang bisa. Minggu lalu yang sudah nonton YouTube podcast saya berbagi kisah dan kasih, sudah nonton gereja 200 miliar di Malang, pendeta Samuel Siang. Sekarang gerejanya baru lantai 7 atau lantai 8 dari rencana 10 lantai. Sudah menghabiskan biaya 120 miliar. Itu duit loh, bukan daun. Dan total biaya direncanakan 200 miliar. Di gedung 10 lantai itu ada satu gedung lantai 9 yang khusus dipakai untuk ibadah. Seluruh lantai itu dipakai untuk ibadah. Jadi seberapa ribu yang masuk di ruangan ibadah. Lantai 10 ada kantor, ada ruang-ruang untuk sekolah minggu, apa segala macam. Di lantai 1, 2, 3 ada tempat parkir. Ya. Jadi gedungnya kata Pak Samuel tidak dari lantai tanah itu, dari tanah naik 10 lantai tidak, tapi ke bawah. Jadi kalau kelihatan sih hanya pendek, tapi turun ke bawah. Karena apa? Memang kontur tanahnya juga mungkin begitu. Kalau kita lihat ya kesaksian dari Pak Samuel Siang bisa membangun gedung, sekarang belum jadi ya, masih proses. Nanti kalau udah jadi 200 miliar.
Dan di salah satu lantai itu dibikin mall. Jadi biasanya gereja itu nyewa di mall. Ya, di Bandung ada beberapa kan di hotel. Ini enggak. Gereja bikin mall di gereja. Untuk apa? Supaya bisa menghasilkan dan dipakai untuk pelayanan. Oke. Jawab. Pendeta Samuel sukses bisa membangun gedung gereja 10 lantai dengan 200 miliar yen. Sukses. Hebat. Tapi tahu nggak kesaksian? Anak pertama meninggal. Anak kedua meninggal. Anak ketiga meninggal. 3 anak meninggal satu per satu. Gimana rasanya? Anak satu meninggal, sedih nggak? Kecewa nggak? Anak kedua meninggal. Anak ketiga meninggal. Tapi kita lihat, pendeta Samuel Sianto tidak pernah marah, tidak pernah ngomel, tidak pernah tinggalkan Tuhan. Dia tetap punya iman yang murni. Maka kalau dia berhasil, tidak heran. Apalah hanya sekedar uang. Tuhan kita kaya. 200 miliar. Dia punya iman. Jadi. Dan kemudian Tuhan ganti. Setelah itu, anaknya lahir lagi. Lahir lagi. Lahir lagi. 3 meninggal. 3 lagi Tuhan berikan. Jadi, kalau kita mau berhasil, Bapak Ibu sekalian, jangan mengandalkan iman oplos. Apa itu iman oplosan? Iman yang tidak murni. Yang sebentar dapat masalah, langsung imannya lemah, imannya jatuh, imannya lemah. Dan dengan mudah mulut berkata, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak tolong, aku tidak mau lagi percaya sama yang rugi kita, bukan itu. Betul? Mari kita miliki iman yang murni. Iman yang sudah diuji. Dengan masalah kita tetap kuat. Kenapa? Bukan karena kuat dan gagah, tapi karena Tuhan beserta dengan kita. Dan bagaimana Tuhan bisa beserta dengan kita? Kalau kita selalu bilang, peganglah tanganku, kudus, setia waktu. Jadi jangan hari ini pegang, besok enggak. Lusa pegang, nanti tidak. Kapan saja, di mana saja, masalah apa saja. Sekali Yesus tetap ini iman. Iman yang tidak, maka apapun kita sanggup menghadapi. Amin. Haleluya. Bapak kami dalam surga, terima kasih.